dipersilahkan, semua sepakat tamunya saja yang jadi imam, silahkan. Tapi maju sendiri sang tamu ini tidak boleh. Itu aturan. Bahasa Jawanya kodo. Tahu kodo? Apa bahasa Maduranya? Ya itu nggak ada aturan gitu loh. Nah, apa? Ya, itulah. Jadi dalam Islam itu ada aturannya. Jadi kalau kita misalnya bertamu ya ke suatu masjid atau ke suatu jamaah, lalu tiba-tiba datang waktu sholat, kemudian jangan tamu ini maju sendiri. Saya imam ya, jangan. Tapi apa? Tapi biarlah imam rotibnya yang menjadi imam. Kecuali kalau nggak ada imam lalu disuruh menjadi imam sang tamu ini, ya silahkan. Ya. Di sini ada imam rotib, maka dialah yang paling berhak. Jadi jamaah semua atau pengurus sepakat imam rotibnya si fulan, maka yang paling berhak adalah si fulan. Tidak boleh orang tahu-tahu datang saya jadi imam, mentang-mentang dia misalnya hafal Quran, tidak bisa. Ya, kecuali kalau memang disuruh dipersilakan baru boleh menjadi imam. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, disebutkan lagi oleh para ulama bahwa lama kepemimpinan Imam Mahdi disebutkan dalam hadis yaitu 7 tahun lamanya, ditambahkan lagi kondisinya dalam keadaan adil dan makmur. Ya, adil dan makmur. Apa kata Rasulullah SAW? Al-Mahdi minni ajlal jabha. Ini sifat atau karakteristik Imam Mahdi yang lain. Imam Mahdi itu termasuk keturunanku. Sudah berlalu tadi. Ya. Ajlal jabhah, dahinya lebar. Jadi dahinya lebar, ini ciri-ciri Imam Mahdi. Ya. Jangan nengok-nengok kiri lagi. Kok nengok-nengok malah. Belum tentu Imam Mahdi yang samping antum yang dahinya lebar ya. Belum tentu juga kakek moyangnya juga enggak. Belum tentu juga. Jadi banyak orang yang lebar keningnya tapi tidak ada kaitan dengan Imam Mahdi. Bahkan Rasulullah pun juga keningnya lebar, ada keterangan demikian. Keningnya lebar, aknal angfi, hidungnya mancung. Ya. Yamlaul arda qistan wa adlan. Dia ini memimpin dunia dengan adil dan makmur, kama muli'ad dzulman wa jaura, sebagaimana sebelumnya dipenuhi dunia ini dengan kezaliman dan kecurangan. Yamliku sab'a sinin, dia berkuasa selama 7 tahun lamanya. Akhrajahu Abu Dawud bisanadin Hasan Al-Albani. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, dinyatakan hasan oleh Al-Imam Al-Albani. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, ada keterangan yang lain dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Hakim. Rasulullah mengatakan yakhruju fi akhiri ummati al-mahdi yaskihillahul ghaitha, akan muncul dari kalangan umatku di akhir zaman ini, yaitu Imam Mahdi, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan hujan untuknya. Sebagian para ulama mengatakan Imam Mahdi ini kalau minta hujan langsung turun hujan. Ya. Dan ini tidak aneh. Apa artinya? Artinya orang seperti ini doanya makbul. Kapan dia minta hujan, turun hujan. Ya. Dan kadang-kadang memang demikian, ada orang itu doanya mustajab, kontan. Ya. Tapi kadang-kadang juga tidak kontan, karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan orang yang berdoa selagi semua syaratnya terpenuhi, penghalangnya ditiadakan, pasti dikabulkan oleh Allah, tapi dengan 3 cara. Itu pasti, makanya jangan putus asa kalau doa. Yang pertama dikasih kontan, sesuai dengan permintaan. Ya Allah minta anak, punya anak, bisa. Kontan. Yang kedua tidak dikasih kontan, tetapi dikasih berupa sesuatu yang setimpal dengan doanya tapi nggak sama dengan yang diminta. Minta anak, habis nikah minta anak, ya Allah minta anak, belum dikasih anak, enggak dikasih anak, tapi dikasih rezeki yang lain. Ya. Dikasih kesehatan, dikasih uang, dikasih ini dan itu dan lain sebagainya. Ada orang minta sehat badannya, sedang sakit, maka Allah kadang-kadang ngasih sehat. Tapi yang kedua kadang-kadang tidak dikasih sehat, tapi Allah menyelamatkan dia dari celaka. Ya. Ada orang
Berdoa, ya Allah, bulan depan gaji 2 kali lipat. Ternyata Allah tidak ngasih 2 kali lipat, tapi Allah ngasih lebih lagi. Apa itu? Dapat anak. Tadinya belum punya anak, sekarang punya anak. Ya, mahal mana anak dengan gaji? Anak, kok bisa dari mana? Anak itu menghabiskan gaji, ya kan? Jadi satu anak itu kalau kita hitung berapa itu? Kebutuhannya sehari-hari berbulan-bulan, bertahun-tahun sampai dewasa, sampai dinikahkan. Itu banyak itu. Tetapi orang tua itu adalah orang yang paling ikhlas ketika bersedekah dan berinfak kepada anaknya. Karena orang tua tidak pernah menghitung berapa jumlah harta yang dikeluarkan untuk anaknya. Itulah hebatnya orang tua. Makanya anak wajib berbakti kepada orang tua bagaimanapun kondisi orang tuanya. Kafir sekalipun wajib berbakti, kecuali dihindari hal-hal yang berupa dosa dan kemaksiatan, ini yang dihindari. Tapi yang lainnya Allah mengatakan wasahibhuma fid dunya ma'rufa, yaitu temanilah mereka-mereka dengan cara yang paling baik. Ya, padahal ini adalah tentang orang tua yang kafir. Tapi kalau kekufurannya, kesyirikannya jangan ditaati. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal durhaka kepada sang khaliq. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, wa tukhrijul ardu nabatahu, dan bumi ini mengeluarkan tumbuh-tumbuhannya di tangan Imam Mahdi, yakni subur sekali. Jadi tanah-tanah yang gersang, pohon-pohon yang kering mati, ketika dipimpin oleh Imam Mahdi semuanya menjadi subur. Ya, dan ini ada kaitannya nanti. Tanah Arab yang gersang itu kembali menjadi subur. Satu lagi, sungai-sungai pada mengalir airnya. Yang sekarang ini kering, tanah-tanah tandus yang tidak ada apa-apa, hijau sama sekali nggak ada, semuanya nanti akan menghijau kembali, subur. Ya, air mengalir di sungai-sungai, di antaranya adalah ketika dipimpin oleh Imam Mahdi. Kemudian wa yu'til mala sihahan, Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan harta benda melimpah. Artinya apa? Di tangan kepemimpinan Imam Mahdi, kaum muslimin mendapatkan kemakmuran dunia, harta melimpah. Bahkan dalam beberapa riwayat disebutkan saat itu sulit mencari orang yang mau menerima sedekah. Ya. Kemudian wa taksurul masyiyatu, hewan-hewan ternak menjadi banyak sekali. Wa ta'dhumul ummatu, dan umat ini menjadi banyak sekali. Wa ya'isu sab'an, Imam Mahdi hidup memimpin umat selama 7 tahun. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, disebutkan oleh para ulama bahwa hadis-hadis tentang munculnya Imam Mahdi sangat-sangat banyak. Bahkan sebagian para pakar hadis mengklaim hadis-hadisnya adalah mutawatir. Seperti yang dikatakan oleh Al-Hafidz Abul Hasan As-Sijistani. Beliau mengatakan bahwa hadis-hadis tentang munculnya Imam Mahdi mencapai derajat mutawatir, seperti yang dikatakan dalam Tahdzibul Kamal. Kemudian Muhammad Al-Barzanji, beliau mengatakan dalam kitabnya Al-Isya'atu li Asratis Sa'ah. Jadi dia punya kitab membahas tentang tanda-tanda kiamat seperti kitab ini, ya, yaitu Imam Muhammad Al-Barzanji. Kitabnya bernama Al-Isya'atu li Asratis Sa'ah, yaitu pengumuman tentang tanda-tanda dekatnya kiamat, halaman 87. Beliau menyebutkan hadis ini tentang Imam Mahdi mencapai derajat mutawatir. Kemudian Imam Syaukani dalam Nadhamul Mutanatsir minal haditsil mutawatir. Jadi beliau mengumpulkan hadis-hadis yang mutawatir dalam kitab Nadhamul Mutanatsir minal haditsil mutawatir, halaman 145. Beliau menyebutkan hadis tentang munculnya Imam Mahdi itu adalah mutawatir. Bahkan sebagian para ulama menyebutkan dengan yakin bahwa beriman kepada keluarnya Imam Mahdi termasuk akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Artinya di antara ciri-ciri orang Islam yang berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, di
dia percaya tentang munculnya Imam Mahdi. Jadi kalau ada yang nggak kenal atau nggak percaya tentang Imam Mahdi, maka dia tidak termasuk Ahlussunnah wal Jamaah, nggak ngerti atau nggak mengakui sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, adapun sebagian orang yang tidak mempercayai atau bahkan mengingkari Imam Mahdi, jadi ada orang, ini maksudnya orang di sini bukan orang awam, ada di kalangan sebagian orang berilmu tapi mengingkari adanya Imam Mahdi. Apa pegangan mereka? Mereka berpegang dengan takhrij atau pendhaifan hadis Imam Mahdi yang ditulis oleh Ibnu Khaldun. Jadi Ibnu Khaldun ketika membahas tentang hadis-hadis tentang Imam Mahdi, maka dia menyimpulkan semua hadis Imam Mahdi itu adalah lemah. Ibnu Khaldun, pernah dengar? Ya. Taib. Yang jelas beliau bukan termasuk jajaran pakar hadis. Bukan termasuk jajaran ahli hadis. Ya. Orang alim ya, tapi bukan termasuk ahli hadis. Oleh karena itu, ikhwan fillah azakumullah, maka pelemahan yang dilakukan oleh Ibnu Khaldun tentang hadis-hadis Imam Mahdi ini bertolak belakang dengan pensahihan para imam yang sangat banyak dan dikenal sebagai ahli hadis. Tadi kita sebutkan Al-Hafidh ini, Al-Hafidh itu, banyak. Sebagian bahkan mengatakan mutawatir, ini sulit dibantah. Ya, hadis mutawatir itu hadis yang diriwayatkan oleh jamaah dan jamaah tanpa mereka ketemuan kemudian meriwayatkan hadis yang sama sehingga sulit terbantah. Contohnya begini. Tahun berapa di Mekah yang ada kren jatuh itu tahun berapa? Hah? Tahun berapa yang ada kren jatuh itu loh, sehingga makan korban banyak itu, dari Indonesia juga ada. 2000 sebelum 19 kalau nggak salah itu, 2018 kalau nggak salah ya. Nah, sekarang ketika jamaah haji pulang, kita datang ke saudara yang jamaah haji datang di daerah Surabaya. Dia cerita tentang peristiwa jatuhnya kren. Dia melihat dengan mata kepala terjadi itu, kemudian mayat bergelimpangan saat itu. Satu, ini riwayat namanya. Cuman ini bukan hadis, tentang riwayat peristiwa. Kemudian kita menengok saudara kita yang di Malang, yang datang dari haji, kloternya berbeda dengan Surabaya. Tapi peristiwa itu harinya sama. Dia ternyata cerita juga, padahal ini tidak kenal dengan yang Surabaya tadi. Cerita juga peristiwa jatuhnya kren memakan korban. Bahkan dia melihat dengan mata kepala sendiri. Lalu kita pergi ke Madura, menjenguk saudara kita yang datang dari haji. Ternyata cerita juga yang sama. Kalau disambungkan ini tidak kenal itu tidak kenal ini. Ke Jember, cerita juga. Ini namanya kisah yang mutawatir. Mereka tidak sempat ketemuan untuk berdusta membuat cerita, tapi masing-masing melihat peristiwa itu, padahal tidak saling kenal. Itulah cerita yang istilahnya mutawatir. Nah, hadis tentang Imam Mahdi ini dikenal mutawatir karena perawinya sangat banyak. Mereka tidak saling kenal, tidak saling ketemu, tapi dari sumber yang sama, Rasulullah SAW, dari para sahabat Nabi, kemudian berpencar. Maka hadis tentang Imam Mahdi itu tidak bisa terbantahkan. Pelemahan yang dilakukan oleh Ibnu Khaldun tidak bisa dianggap oleh para ulama. Kenapa demikian? Dia syadz, dia nyeleneh, bertolak belakang dengan kebanyakan para ahli hadis dan pakar hadis yang mensahihkan hadis-hadis tentang Imam Mahdi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun hadis yang mengatakan la mahdi illa Isa, tidak ada Imam Mahdi, yang ada adalah Isa, maka hadis ini pun juga dhaif, lemah. Jadi ternyata berbeda antara Nabi Isa dengan Imam Mahdi. Kenapa lemah? Termasuk riwayat Muhammad Al-Jundi disebutkan dalam Mizanul I'tidal,
bahwa Muhammad Al-Jundi ini perawi yang mungkar. Dan kalau ada perawi mungkar, maka hadisnya pasti sangat-sangat lemah. Mungkar itu adalah seorang perawi kalau meriwayatkan hadis malah ditolak oleh para ulama, diingkari, tidak diambil. Jadi para ulama dahulu itu kalau ada hadis, dengar hadis, mereka datang dicatat kalau memang perawinya terpercaya. Tapi kalau perawinya seperti Muhammad Al-Jundi ini, maka ditolak oleh para ulama pakar hadis. Kenapa demikian? Karena ada sifat kelemahan yang mengakibatkan hadisnya itu tidak bisa diterima. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itulah sekilas tentang Imam Mahdi, dan telah kita bahas juga si Dzu Suwaiqatain, ya, yang menghancurkan Ka'bah di akhir zaman, ya, yang disifati dengan sifat-sifat yang telah kita sebutkan. Apa sifatnya Dzu Suwaiqatain? Ada yang tahu? Kita kembali kepada awal. Berkulit hitam, dari negeri Habasyah. Apa? Betisnya kecil, bengkok, botak kepalanya. Taib. Kalau Imam Mahdi? Imam Mahdi? Namanya dulu Muhammad ibnu Abdillah. Jidatnya lebar, hidungnya mancung. Kemudian berkuasa 7 tahun dengan adil dan makmur, memimpin semua umat Islam di seluruh dunia. Dan subhanallah nanti kalau kita bertemu dengan Imam Mahdi ini, maka kita harus berbaiat sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin ada yang perlu disampaikan atau bertanya, kami persilakan, ada sisa waktunya. Silakan kalau ada. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti akhir zaman Imam Mahdi akan dibaiat oleh seluruh muslimin. Bagaimana orang-orang yang ada di Indonesia akan dapat dibaiat berangkat umrah, bagaimana? Ya. Dan apakah Imam Mahdi itu nanti akan keliling dunia? Ya. Misalnya dakwah itu? Ada pertanyaan, nanti Imam Mahdi ketika muncul dibaiat oleh orang Islam. Di mana? Di Mekah, tepatnya di antara Hajar Aswad dan Maqam Ibrahim. Itu ada ketentuannya demikian. Lalu bagaimana orang-orang yang jauh yang tidak bisa ke sana, seperti kita orang Indonesia, maka baiatnya perwakilan. Ya, perwakilan. Kalau tidak mampu, maka kita berbaiat dari tempat yang jauh juga bisa. Yang penting kita meyakini itu imam kita, Imam Mahdi, gitu aja. Kalau nggak ada yang diwakili, ya, sebagaimana kita sekarang punya pemimpin, kita kan tidak baiat satu-satu, ada perwakilannya yang mewakili kita, cukup, gitu loh, ya. Jadi intinya adalah tetap kita berbaiat. Kalau tidak kita sendiri maka diwakili. Kalau tidak ada yang mewakilinya maka kita cukup meyakini bahwa dia adalah imamnya kaum muslimin dan imamnya kita. Dia adalah termasuk, yaitu apa yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW, memimpin umat Islam secara adil dan makmur. Kemudian bersamaan itu juga turun Nabi Isa, bekerja sama untuk memerangi Dajjal dan tentaranya. Allahu a'lam. Ya. Yang lain? Oh ya, apakah ada keterangan bahwasanya Imam Mahdi keliling dunia? Jawabannya tidak ada. Ya. Yang keliling itu Dajjal. Yang keliling seluruh dunia itu Dajjal. Semua belahan dunia sempat dikunjungi oleh Dajjal kecuali 2 kota, Makkah dan Madinah. Maka pintu gerbang kota dan Madinah dijaga oleh para malaikat sehingga Makkah dan Madinah selamat, tidak dikunjungi oleh Dajjal. Adapun Imam Mahdi, maka tidak ada keterangan dia keliling, tidak ada keterangan, ya, sehingga kita tidak bisa mengatakan demikian kecuali dengan dalil. Maka Imam Mahdi Allahu alam, dia tidak keliling dunia seperti Dajjal ini. Allahu alam. Ya. Ada yang lain? Silakan. Ya. Allahu alam, ana agak lupa ya, tapi nanti insya Allah akan sampai kepada pembahasan terbunuhnya Dajjal nanti insya Allah.
Ana agak lupa karena ini belum terbahas ya. Dulu pernah kita baca tapi sudah lupa. Insya Allah nanti kita akan pelajari lagi dan kita akan sampaikan tepatnya di mana pertemuan antara Dajjal dengan Imam Mahdi serta Nabi Isa. Insya Allah nanti akan ada pembahasan khusus dalam masalah ini. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita bisa melanjutkan kembali kajian kita. Insya Allah pembahasan berikutnya setelah Imam Mahdi adalah pembahasan Dajjal. Insya Allah, ya, Insya Allah nanti kita akan bahas bagaimana, di mana munculnya Dajjal, kemudian bagaimana pengaruhnya, apa keluar biasaannya, itu semua akan dibahas pada kesempatan yang berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.